Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Woni Ahmad Ridwan, SMM, selaku pembimbing mata kuliah PPSDM, dan kepada rekan-rekan yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Teguh Iman Permana dengan NPM 0211191173, ada Tessa Dwi Nopianti dengan NPM 0211191174. Yang ketiga ada Muhammad Iqbal Bajiyadi dengan NPM 0211192208. Yang keempat ada Muhammad Rehan Ali dengan NPM 0211121116. Yang kelima ada Ade Irawan Bagastuni dengan NPM 0211192218. Dan yang keenam ada Dila Aprilia Ramdini dengan NPM 0211192232. Di sini kami ingin mengsimulasikan tentang tata cara wawancara HRD dengan para pelamarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan para pelamar pekerja. Perkenalkan, saya Iqbal Bajiyadi selaku HRD dari PT Indofood CBS Sukses Makmur. Di sini kalian harus mengetahui dulu PT Indofood itu apa. PT Indofood adalah merupakan salah satu produsen produk konsumen bermerek yang mapan dan terbuka di Indonesia, dan kegiatan usaha utama mereka adalah antara lain mie instan, dairy, makanan ikan, penyedap makanan, nutrisi, dan makanan khusus serta minuman. Di sini kepada rekan-rekan, sebelum adanya perekrutan karyawan, saya selaku AD akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk penseleksian untuk masuk ke tahap selanjutnya di dalam PT Indofood Sukses Makmur. Baik, pertanyaan yang pertama, coba ceritakan tentang diri Anda, dimulai dari Muhammad Rehan Ali. Silakan. Baik, Pak. Perkenalkan, nama lengkap saya Muhammad Rehan Ali, biasa dipanggil Ali. Saya lulusan sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua. Saat ini saya tinggal di Bojonggede, dan mengenai pengalaman kerja, saya seorang fresh graduate dan memiliki keahlian di bidang Microsoft Office. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dila Apriani Ramdini. Kami persilakan. Perkenalkan, saya Dila Aprilia Ramdini. Selama 4 tahun berkuliah di Universitas Pakuan, saya memiliki passion tinggi di bidang administrasi. Selama kuliah, saya aktif dalam organisasi, di mana hal itu saya lakukan dengan fokus pada kuliah sehingga mampu lulus dengan IPK yang terbaik. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teguh Iman Permana. Kami persilakan kepada saudara Teguh. Perkenalkan, nama saya Teguh Iman Permana. Saya lulusan Pakuan S1 Manajemen. Dan saya meraih IPK yang tinggi serta saya aktif dalam berbagai hal. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ade Irawan Bagastuni. Kami persilakan kepada saudara Ade. Perkenalkan, nama saya Ade Irawan Bagastuni, biasa dipanggil Ade. Saya lulusan dari Universitas Pakuan, Fakultas Ekonomi, dan untuk pengalaman kerja saya pernah kerja di salah satu PT di Cianjur, yaitu PT Kentek sebagai helper. Baik, selanjutnya yang terakhir akan dijawab oleh Tessa Dwi Nopianti. Kami persilakan kepada saudara Tessa untuk menjawab pertanyaan saya juga. Halo, nama saya Tessa Dwi Lopianti, bisa dipanggil Tessa. Saya lulusan dari Universitas Pakuan. Mohon maaf, kepada saudara Tessa bisa diulangi lagi. Halo, nama saya Tessa Dwi Lopianti, bisa dipanggil Tessa. Usia saya 20 tahun. Saya
lulusan dari Universitas Pakuan, jurusan manajemen. Terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, apa rencana kamu untuk 5 tahun ke depan di dalam suatu perusahaan? Akan dijawab oleh yang pertama, Dila Ramdini. Kami persilakan. Fokus saya dalam 1-2 tahun ke depan ini adalah untuk benar-benar mendalami bidang pekerjaan ini agar 2-3 tahun setelahnya saya bisa memikul tanggung jawab. Terima kasih. Selanjutnya akan dijawab oleh Tessa Dwi Lopianti. Kami persilakan. Untuk rencana saya akan berusaha mengenali dan memahami tugas saya dalam pekerjaan ini supaya saya dapat membuat perusahaan berkembang dengan positif. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Rehan Ali. Saya persilakan. Rencana saya dalam 5 tahun ke depan yaitu adalah saya bisa menjadi seorang manajer di perusahaan ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Teguh. Kami persilakan. Rencana saya dalam 1 tahun awal bekerja di sini, saya akan beradaptasi dengan lingkungan yang ada, serta saya akan berfokus keras dalam hal pekerjaan. Dan juga 2 tahun sampai ke depan, saya akan bekerja sungguh-sungguh untuk perusahaan ini agar di 5 tahun yang akan datang saya bisa menjadi manajer di perusahaan ini. Terima kasih. Dan yang terakhir kami persilakan kepada Saudara Ade Irawan untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Rencana saya 1-5 tahun ke depan, mungkin 2 tahun pertama saya akan mencoba mempelajari bidang saya, dan untuk 3-5 tahun saya mencoba untuk bekerja di salah satu perusahaan ini. Baik, untuk pertanyaan ketiga yaitu kontribusi apa yang bisa Anda berikan kepada perusahaan kami? Jawaban akan dimulai dari Saudara Ade Irawan. Kami persilakan. Kontribusi saya untuk perusahaan ini mungkin saya akan mempercayai amanah dari perusahaan untuk di bidang saya, untuk bekerja lebih baik, kerja keras di bidang saya. Terima kasih. Akan dijawab oleh Saudari Dila. Saya persilakan. Saya orang yang optimis dan gigih untuk menemukan solusi atas sebuah masalah. Terima kasih. Selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Tessa. Saya persilakan kepada Saudari Tessa. Kontribusi yang saya ingin capai, semoga perusahaan dapat berkembang dengan positif dan saya pun dapat mengikuti perkembangan yang telah terjadi di perusahaan yang saya hadapi. Terima kasih, Pak. Pada Saudara Rehan Ali, kami persilakan untuk menjawab. Baik. Kontribusi saya untuk perusahaan yaitu saya akan berfokus untuk memajukan perusahaan ini dan berdedikasi penuh pada perusahaan ini. Terima kasih. Kepada Saudara Teguh, kami persilakan untuk menjawab. Saya akan berkontribusi dengan apa yang saya miliki, skill saya yang saya miliki, serta pengalaman yang telah saya lalui. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu apakah kalian juga melamar kepada perusahaan lain? Akan dimulai dari Saudara Dila, kami persilakan. Benar Pak, saya melamar di perusahaan lain, tetapi besar harapan saya untuk perusahaan ini saja. Terima kasih. Selanjutnya kepada Tessa, kami persilakan. Saya masih belum melamar ke perusahaan lain. Saya masih
baru mengajukan lamaran ke perusahaan Bapak ini. Terima kasih. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ali. Benar Pak, saya melamar di tempat lain. Tapi saya ingin sekali, harapan saya sekali bakal diterima di perusahaan ini. Terima kasih. Kepada Saudara Teguh, kami persilakan. Saya belum melamar ke perusahaan lain. Saya berharap dan yakin saya dapat masuk ke perusahaan Bapak. Terima kasih. Dan yang terakhir kepada Saudara Ade, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan kami yang terakhir. Dari saya melamar ke dua perusahaan satu dengan perusahaan Bapak dan yang satu lagi. Cukup sekian interview kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti interview kali ini. Mohon ditunggu infonya sekitar 2-3 minggu. Akan saya infokan kembali melalui email. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tentang simulasi ada akan dilanjutkan oleh Saudara Teguh. Kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Teguh Permana, selaku HRD di perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur. Di sini saya akan interview kalian dalam menyeleksi kalian untuk bekerja dalam perusahaan ini. Di sini ada pertanyaan yang akan saya lakukan. Pertanyaan pertama adalah apa yang kamu lakukan ketika kamu diterima di perusahaan ini? Coba Saudara Bang Fajriyadi tolong jelaskan. Terima kasih. Baik, jika saya diterima di dalam perusahaan yang Bapak jalankan, pertama-tama saya akan melakukan inovasi dan gerakan dengan rekan-rekan yang lain untuk membuat perusahaan ini akan lebih maju dan berkembang dan dapat dikenali oleh perusahaan-perusahaan lain dan dapat dikagumi oleh perusahaan musuh atau saingan yang berhadapan dalam perusahaan ini. Sekian dari saya. Oke, siap. Selanjutnya, Saudara Ade, dipersilakan. Bukan untuk diterima di perusahaan Bapak, yaitu saya optimis dengan nilai-nilai saya. Saya akan berusaha memajukan perusahaan Bapak dan mempercayai amanah yang Bapak berikan. Terima kasih. Selanjutnya, Saudara Rita. Yang saya akan lakukan, saya akan beradaptasi terlebih dahulu terhadap perusahaan Bapak. Setelahnya, saya akan melihat apakah ada yang harus diperbaiki atau malah membuat inovasi baru di perusahaan Bapak. Terima kasih. Selanjutnya, Saudara Ray Ali. Baik, jika saya keterima di perusahaan ini, saya akan melakukan yang terbaik dan semaksimal mungkin untuk perusahaan. Terima kasih. Dan yang pertanyaan yang kedua, apakah kalian siap kerja tim di bawah tekanan? Saudari Tessa, dipersilakan. Saya siap untuk menghadapi. Terima kasih. Saudara Rayhan Ali. Baik, saya akan siap walaupun bekerja di bawah tekanan, karena bisa melatih kedisiplinan diri saya. Terima kasih. Selanjutnya, Saudari Dila. Saya akan siap walaupun di bawah tekanan. Terima kasih. Ade Irawan. Saya siap bekerja dalam tekanan selama tekanan itu baik buat saya. Terakhir, Saudara Iqbal Fajriyadi. Jika saya keterima di perusahaan Bapak, saya siap menerima tekanan dari seluruh program perusahaan maupun siap kerja dengan tim. Sekian. Pertanyaan selanjutnya, coba jelaskan apa yang kalian ketahui dengan posisi yang kalian tuju. Saudara Iqbal, dipersilakan. Baik, di sini saya melamar kepada bagian bidang administrasi
besar harapan saya untuk diterima di perusahaan Bapak. Sekian, Mr. Saudara Rehan Ali. Baik. Secara umum, job desk bagian administrasi ini yaitu untuk mengurus segala urusan terkait tata kelola administrasi, seperti mengurus berkas, membuat laporan, pengaturan transaksi, pengaturan keuangan, dan menginput data-data perusahaan. Saya terpikat dengan divisi ini. Terima kasih. Selanjutnya, Ade Irawan. Melamar di bidang administrasi dan saya sudah banyak belajar dari universitas saya, Papua. Terima kasih. Sekian interview kali ini saya cukupkan dan saya akan memberikan pengumuman sekitar seminggu ke depan. Nanti kalian cek email lagi. Terima kasih. Selanjutnya interview akan dilanjutkan oleh Tessa. Oke, untuk interviewnya saya akan lanjutkan. Untuk pertanyaan pertama, apa hobi kalian? Untuk yang pertama, kepada Ali dipersilahkan untuk menjawab. Hobi saya itu di waktu luang suka membaca buku tentang keuangan dan tata usaha. Selanjutnya kepada Iqbal dipersilahkan. Baik, untuk hobi saya ini saya menyukai olahraga dan saya suka membaca buku di waktu luang tentang administrasi yang berkaitan dengan tawaran yang saya ajukan kepada perusahaan itu. Terima kasih. Selanjutnya kepada Teguh dipersilahkan. Hobi saya sekarang, saya sedang suka dengan membaca dan menghitung pengeluaran dan latar belakang suatu perusahaan. Terima kasih. Baik. Terus selanjutnya kepada Dila dipersilahkan. Hobi saya itu sekarang membaca website tentang administrasi di suatu perusahaan. Terima kasih. Untuk yang terakhir kepada Ade dipersilahkan. Hobi saya untuk sekarang mungkin mencatat khususnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya lanjut. Apakah kalian bersedia kalau ada kerja lembur di perusahaan? Kepada Teguh, dipersilakan. Saya sangat bersedia ketika saya akan dijadwalkan untuk berlembur di perusahaan. Terima kasih. Oke, selanjutnya kepada Ade dipersilahkan. Saya bersedia jika perusahaan meminta saya untuk bekerja lembur, karena itu mungkin kewajiban saya. Selanjutnya kepada Iqbal, dipersilahkan. Baik, jika saya menerima kerja lembur di dalam suatu perusahaan, saya harus melihat dulu apa konsekuensi yang diberikan perusahaan kepada kami sebagai pelamar kerja untuk bekerja lembur tersebut. Apakah ada jaminan kesehatan atau ada jaminan yang lain-lain. Sekian dari saya. Selanjutnya kepada Dila dipersilahkan. Saya bersedia. Terima kasih. Oke, selanjutnya kepada Ali dipersilahkan untuk menjawab. Baik, saya bersedia bekerja sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh atasan. Meskipun begitu, saya fleksibel untuk bekerja sekali di akhir pekan, asalkan diberi pemberitahuan dari jauh-jauh hari. Terima kasih. Pertanyaan ketiga, bagaimana kalian menghadapi stres dan tekanan? Kepada Ade, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Untuk menghadapi stres dan hambatan, mungkin waktu luang bisa refreshing, jalan-jalan mungkin. Untuk hambatan, coba berkonsultasi kepada yang lebih tahu. Selanjutnya kepada Ali. Baik. Rasa stres dan tertekan sangat wajar. Yang paling penting bisa mengelolanya dengan baik. Bahkan tekanan yang dihadapi dan dikelola dengan baik
bisa jadi motivasi tersendiri untuk saya ketika bekerja. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Teguh, dipersilakan untuk menjawab. Menciptakan suasana yang saya suka dalam suatu pekerjaan, dan saya juga akan mengelola diri saya, pemikiran agar saya tidak pernah merasa stres. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Dila, dipersilahkan. Stres, saya akan mencari waktu luang untuk merefresh pikiran saya sehingga rasa stres itu menghilang dengan sendirinya. Oke, selanjutnya kepada Iqbal, dipersilakan untuk menjawab. Baik, jika saya stres dalam menghadapi pekerjaan, saya akan mengambil waktu luang terlebih dahulu atau di waktu libur saya untuk menenangkan pikiran saya dan supaya bisa fresh kembali. Sekian. Oke, untuk interview kali ini saya sudahi. Nanti saya informasikannya lagi melalui email masing-masing 2 minggu yang akan datang. Terima kasih. Dilanjutkan interviewnya oleh teman saya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rianali. Saya di sini sebagai HRD dari PT Indofood. Untuk pertanyaan pertama, coba ceritakan tentang diri Anda. Dimulai dari Teguh Iman Permana. Dipersilakan. Perkenalkan, saya Teguh Iman Permana. Saya lulusan ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, lulusan manajemen. Terima kasih. Baik, selanjutnya oleh M. Iqbal Fajriadi. Baik, perkenalkan nama saya Iqbal Fajriadi, lulusan S1 Ekonomi Manajemen dari Universitas Pakuan. Saya memiliki minat yang tinggi pada bidang administrasi. Selama kuliah, saya berhasil memenangkan beberapa lomba di dalam bidang administrasi. Selain itu, saya juga aktif dalam suatu organisasi di dalam kampus. Terima kasih. Baik. Dilanjutkan oleh Tessa Dwi Lovianti. Saya Tessa Dwi Lovianti, bisa dipanggil Tessa. Saya berasal dari Lebak. Saya lulusan dari Universitas Pakuan, jurusan manajemen. Terima kasih. Untuk selanjutnya, oleh saudari Dila Ramdini. Silakan. Baik, perkenalkan saya Dila Aprilia Ramdini. Selama 4 tahun berkuliah di Universitas Pakuan, saya memiliki passion yang tinggi di bidang administrasi. Selama kuliah, saya aktif dalam organisasi yaitu himpunan mahasiswa, di mana hal itu saya lakukan dengan tetap fokus pada kuliah sehingga mampu lulus dengan IPK yang terbaik. Terima kasih. Baik, yang terakhir oleh Adi Rawan Bagastuni. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Adi Rawan Bagastuni. Saya lulusan S1 Ekonomi Manajemen Universitas Pakuan dan saya tinggal di Bogor. Baik, untuk pertanyaan kedua, apa kelebihan dari diri Anda? Dimulai dari Dila Ramdini. Silakan. Salah satu kelebihan saya adalah kemampuan mengatur waktu. Saya mampu mengorganisir waktu semaksimal mungkin. Terima kasih. Baik, dilanjutkan oleh Iqbal Fajriadi. Silakan. Baik, saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan saya cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dengan kemampuan ini, saya dapat menerima dan menyampaikan informasi dengan baik sehingga mengurangi terjadinya miskomunikasi antar orang atau antar karyawan. Terima kasih. Baik, selanjutnya oleh Adi Rawan Bagastuni. Silakan. Kelebihan saya mungkin saya mau belajar, bekerja keras, dan tekun. Baik, sekarang dipersilakan oleh Tessa Dwi Lovianti. Silakan waktu. Kelebihan saya mudah beradaptasi, jujur, dan amanah akan pekerjaan yang akan saya lakukan. Terima kasih. Akhir adalah Teguh Iman Permana. Silakan.
Saya memiliki IPK yang tinggi dan saya juga dapat bersosialisasi dengan sesama serta saya dapat bekerja sungguh-sungguh dalam suatu perusahaan. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, apa kelemahan dari diri Anda? Dimulai dari Teguh Iman Permana. Silakan. Kelemahan dari diri saya tidak pandai berbahasa asing dan saya juga kurangnya penglihatan terhadap jarak jauh. Terima kasih. Selanjutnya oleh Tessa Dwi Lovianti. Silakan. Kelemahan saya sulit untuk mengingat sesuatu hal dengan bentuk atau objek yang sama persis. Terima kasih. Baik, selanjutnya oleh Adi Irawan Bagastuni. Silakan. Untuk kelemahan saya, mungkin saya orangnya mudah panikan kalau ada masalah. Selanjutnya oleh Dila Ramdini. Silakan. Saya sering miss mengalokasikan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas sehingga harus buru-buru menyelesaikan sesuatu. Terima kasih. Oleh Iqbal Fatiradi. Silakan. Baik, kekurangan saya adalah saya orangnya sedikit tergesa-gesa. Pak, untuk kombinasi hal itu saya meminta saran kepada rekan-rekan saya untuk bagaimana cara tidak melakukan tergesa-gesa dalam suatu pekerjaan. Terima kasih rekan-rekan untuk interview kesempatan kali ini. Nanti hasil dari interview ini diinformasikan 2 minggu kemudian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Dila Aprilia Ramdini selaku HRD di PT Indofood. Hari ini akan dilaksanakannya wawancara kerja. Untuk pertanyaan pertama yaitu ceritakan tentang diri Anda. Akan dijawab oleh saudari Tessa. Dipersilakan. Nama saya Tessa Dwi Lovianti, bisa dipanggil Tessa. Saya berusia 20 tahun, asal saya dari Lebak. Saya lulusan dari Universitas Pakuan. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh saudara Teguh. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Teguh Iman Permana. Saya anak kedua bersaudara dan saya memiliki IPK yang sangat tinggi pada perkuliahan di Universitas Pakuan dengan jurusan S1 Manajemen. Dan saya aktif dalam organisasi di luar kampus serta dalam kampus. Dan juga saya berminat dalam hal administrasi sekarang. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh saudara Iqbal. Dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Fajriyadi. Saya lulusan dari S1 Pakuan Manajemen. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh saudara Ade Irawan. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Ade Irawan Bagastuni. Saya lulusan S1 Ekonomi Manajemen dari Universitas Pakuan. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh Raihan Ali. Silakan. Baik, nama saya Muhammad Ranali dan saya lulusan baru Universitas Papua. Saya memiliki minat yang tinggi pada bidang administrasi dan saya senang belajar dan coba hal-hal baru. Dengan bekal kemampuan dan pengalaman yang saya miliki, saya harap dapat berkontribusi nantinya pada perusahaan ini. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua yaitu apa motivasi Anda untuk bekerja di sini? Dijawab oleh Ade Irawan. Dipersilahkan. Motivasi saya untuk bekerja di sini karena sudah lama saya ingin bekerja di perusahaan Bapak dan ada keluarga juga yang menyarankan untuk bekerja di sini. Itu motivasi saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh saudari Tessa. Dipersilakan. Motivasi saya untuk bekerja di perusahaan ibu, yang pertama saya sedikit memahami tentang perusahaan ibu,
Dan saya juga memiliki kerabat yang sedang bekerja di perusahaan ibu ini. Jadi saya tertarik untuk mengikuti lowongan pekerjaan ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh Raihan Ali. Dipersilakan. Baik, motivasi saya melamar kerja di perusahaan ini adalah ingin memberikan kontribusi yang positif. Saya juga ingin menyalurkan dan memberikan karya, skill, dan knowledge yang saya miliki. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Teguh. Dipersilakan. Motivasi saya bekerja di perusahaan ini karena saya cukup yakin dengan posisi yang saya akan lamar dan juga saya memiliki tujuan tertentu dalam melamar di bagian ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Iqbal. Dipersilakan. Baik, motivasi saya melamar kepada perusahaan yang Ibu pimpin karena di bagian administrasi di dalam perusahaan yang Ibu pimpin ini memiliki keunggulan daripada perusahaan yang lain. Oleh sebab itu, besar harapan saya diterima di dalam perusahaan yang Ibu pimpin. Terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu kenapa perusahaan harus menerima Anda? Dijawab oleh Muhammad Raihan Ali. Dipersilakan. Saya memiliki kelebihan, yaitu bisa mengoperasikan Microsoft Office. Terima kasih. Selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Iqbal. Dipersilakan. Baik, saya melihat kemampuan manajemen waktu menjadi salah satu rekrutmen dalam posisi ini. Oleh karena itu, kemampuan manajemen waktu adalah salah satu kelebihan yang saya miliki. Selain itu, saya juga memiliki skill yang dibutuhkan untuk di dalam posisi ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Ade Irawan. Dipersilakan. Karena saya mempunyai motivasi yang tinggi untuk bekerja di sini. Terima kasih. Selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Teguh. Dipersilakan. Karena saya cukup yakin dengan skill yang saya miliki serta saya pandai dalam menggunakan Microsoft Office dan juga saya yakin ketika saya masuk dalam perusahaan ini saya dapat mengembangkan dan memajukan perusahaan ini. Terima kasih. Baik, yang terakhir dijawab oleh Saudari Tessa Dwi Levianti. Persilakan. Menurut saya mampu karena saya mempunyai skill dan juga saya dapat mengatur waktu agar semua dapat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan mencapai tujuannya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan terakhir yaitu kenapa pilih perusahaan ini? Dijawab oleh Saudari Tessa. Dipersilakan. Kenapa saya memilih perusahaan ini? Yang pertama, saya sudah sedikit mengenal bagaimana perusahaan ini berjalan. Kemudian, yang kedua, saya juga memiliki teman dekat yang sedang bekerja di perusahaan ibu sekarang. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Raihan Ali. Dipersilakan. Baik, menurut saya karena perusahaan ini adalah perusahaan yang besar. Pastinya setiap orang menginginkan bekerja di perusahaan ini. Dan menurut saya perusahaan ini cocok dengan bidang yang saya gemari. Terima kasih. Selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Teguh. Dipersilahkan. Saya telah mencari tahu terlebih dahulu tentang perusahaan yang Ibu jalani dan saya juga mengetahui kestabilan dalam mengelola kinerja dan produktivitas yang telah dijalani. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh Ade Irawan. Dipersilahkan. Karena ada yang benar merekomendasikan ke saya. Terima kasih. Baik, yang terakhir dijawab oleh Saudara Iqbal. Dipersilahkan. Baik, kenapa saya melamar ke dalam perusahaan yang Ibu pimpin karena saya sudah mengikuti jejak digital dari 3 tahun ke belakang tentang perusahaan yang Ibu pimpin dan bagaimana track record yang telah Ibu pimpin di dalam
satu perusahaan tersebut, makanya saya mendaftarkan diri kepada perusahaan yang ibu pimpin. Baik, sekian wawancara hari ini. Saya akan umumkan melalui email dalam seminggu ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan diteruskan oleh Ade Irawan. Saya Aderan Bagusuni selaku HRD di PT Indofood ini. Saya akan coba mewawancarai kalian. Pertanyaan pertama, perkenalkan diri Anda. Dimulai dari Teta. Halo, nama saya Tessa Dwi Lopianti. Saya bisa dipanggil dengan Tessa. Saya berasal dari Lebak, Banten. Saya lulusan dari Universitas Pakuan dengan jurusan manajemen. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selanjutnya Dila Ramdini. Perkenalkan, saya Dila Ramdini. Selama 4 tahun berkuliah di Universitas Pakuan. Saya memiliki passion tinggi di bidang administrasi. Selama kuliah, saya aktif dalam organisasi, di mana hal itu saya lakukan dengan tetap fokus pada kuliah, sehingga mampu lulus dengan IPK yang terbaik. Terima kasih. Selanjutnya Muhammad Rehan Ali. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Muhammad Rehan Ali, bisa dipanggil Ali. Saya lulusan sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua. Saat ini saya tinggal di Bojonggede dan mengenai pekerjaan, pengalaman kerja saya itu seorang fresh graduate dan memiliki keahlian di bidang Microsoft Office. Terima kasih. Terima kasih Ali. Selanjutnya M. Iqbal. Perkenalkan, nama saya Teguh Iman Permana. Saya lulusan dari Universitas Pakuan dengan gelar S1 Manajemen dan memiliki juga IPK yang lumayan cukup tinggi. Dan saya optimis ketika saya mendapatkan suatu pekerjaan, saya akan bersungguh-sungguh dalam mengikuti alurnya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Iqbal. Perkenalkan, saya Niko Fatiadi, lulusan S1 Manajemen dari Universitas Pakuan. Saya memiliki minat tinggi pada bidang administrasi. Selama kuliah saya berhasil memenangkan beberapa kompetisi di dalam bidang administrasi dan saya sudah berkecimpung di dalam suatu organisasi yang berhubungan dengan administrasi kurang lebih selama 3 tahun. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap Anda apabila ada yang mengkritik pekerjaan Anda? Mulai dari Tessa, silakan. Apabila mengkritik, Bapak, tolong diulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana sikap Anda jika ada yang mengkritik pekerjaan Anda? Sikap Anda bagaimana? Sikap saya akan memberitahukan kepada yang mengkritik saya bagaimana sebenarnya pekerjaan yang saya lakukan ini dengan detail kepada mereka. Terima kasih, Pak. Selanjutnya Dila. Didengarkan dulu saat orang menganalisis kritik yang diberikan. Terus cermati kebenaran yang disampaikan dan fokus pada sisi positif dan solusi. Terima kasih. Selanjutnya Muhammad Rehan Ali. Baik. Saya menyikapinya dengan pikiran positif dan menerima kritikan tersebut tanpa melibatkan emosi. Terima kasih. Selanjutnya M. Iqbal. Baik, jika saya dikritik dalam kerja, saya akan menerima kritikan tersebut dan saya akan bertanya kepada yang mengkritik saya bagaimana pekerjaan yang baik dan bagaimana saya meminta
bimbingan kepada beliau untuk agar pekerjaan yang saya jalani bisa lebih baik. Selanjutnya, Teguh. Saya akan menerima kritik tersebut dan saya juga akan merundingkan hal apa yang salah dalam apa yang saya kerjakan dan juga mencari solusi terbaik ketika satu pemikiran dapat disatukan. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda bersedia jika ditempatkan di luar kota? Dimulai dari Tessa. Untuk saat ini, apabila saya ditempatkan di luar kota, saya siap menerimanya. Terima kasih. Selanjutnya, Dilarang Dini. Saya akan konfirmasi dulu kepada atasan saya di mana luar kotanya dan alasan kenapa saya harus ditempatkan di luar kota. Terima kasih. Selanjutnya, Muhammad Rehan Ali. Sejujurnya tidak, karena bekerja di perusahaan ini adalah peluang baik untuk karir saya, dan saya merasa punya cukup kualifikasi untuk memberi kontribusi terbaik bagi perusahaan. Kota ini adalah tempat bagi saya untuk mengembangkan keduanya. Terima kasih. Selanjutnya, M. Iqbal. Baik, jika saya dioper di luar kota, saya akan menerima pekerjaan tersebut. Akan tetapi saya akan mempertimbangkan dulu terlebih dahulu di manakah letak luar kotanya dan di manakah perusahaan yang saya capai dan di posisi apa yang saya dapatkan di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, Teguh. Saya akan menanyakan terlebih dahulu jaminan apa yang akan saya dapat ketika saya harus meninggalkan suatu keluarga demi suatu pekerjaan yang ada di luar kota, dan juga saya akan banyak bertanya apa saja yang akan saya dapat ketika saya harus bekerja di kantor cabang atau di luar kotanya. Terima kasih. Pertanyaan terakhir, berikan alasan kenapa kami harus memilih Anda. Dimulai dari Tessa. Karena saya memiliki kemampuan-kemampuan yang dapat membuat perusahaan lebih unggul, dan saya juga dapat mengatur waktu agar semua rencana perusahaan dapat mencapai tujuan mereka. Terima kasih. Selanjutnya, Dilarang Dini. Baik, saat kuliah saya ingin bisa lulus 3,5 tahun. Hal itu bisa saya capai dan membuktikan bahwa saya akan kerja keras untuk mencapai target. Terima kasih. Selanjutnya, Muhammad Rehan Ali. Maaf, untuk pertanyaannya apa ya? Berikan alasan kenapa kami harus memilih Anda. Gimana? Jelas? Baik, karena saya memiliki kelebihan di bidang komputer, yaitu terutamanya bisa mengoperasikan Microsoft Office dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya, M. Iqbal. Selanjutnya, M. Iqbal. Baik, saya melihat kemampuan yang saya miliki yaitu dapat memanajemenkan waktu menjadi salah satu rekrutmen posisi ini. Kemampuan manajemen waktu adalah salah satu kelebihan yang saya miliki. Selain itu, saya juga memiliki skill yang dibutuhkan untuk posisi administrasi di perusahaan yang Bapak miliki tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, Teguh. Karena saya yakin dengan skill yang saya miliki dan saya juga memiliki kemampuan dalam menggunakan Microsoft Office serta software yang lainnya, dan juga saya dapat yakin mengembangkan suatu perusahaan jika saya diterima dan bergabung di perusahaan Bapak. Terima kasih.
Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Untuk info selanjutnya silakan tunggu di email masing-masing. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Udah beres. Dan dari kelompok 1 untuk mengenai simulasi dalam interview di dalam satu perusahaan PT Indofood CBS Makmur. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Waalaikumsalam.